Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan kita tetap terjaga kesehatan kita tetap semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, pada video kali ini kita akan menyaksikan rangkuman materi dan juga kisi-kisi soal ulangan tengah semester ganjil kelas 6 pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk itu, anak-anak yang berbahagia, silahkan nanti kalian simak baik-baik penjelasan dan juga beberapa soal yang barangkali akan keluar sebagai kisi-kisi ulangan tengah semester ganjil ini. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak, kita akan sekilas membahas tentang rangkuman materi yang akan keluar nanti untuk soal UTS semester 1. Yang pertama adalah tentang tema indahnya saling menghormati. Yakni kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun, terutama adalah memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Diturunkan di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah, sehingga dinamakan atau digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa harapan dan usaha orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad itu telah sia-sia atau telah pupus. Karena Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan untuk beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Orang Islam beribadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang kafir silahkan beribadah dengan keyakinannya sendiri. Dan ini adalah salah satu bentuk toleransi, yakni saling menghargai atau menghormati terhadap orang yang berbeda keyakinan. Anak-anak, ketika kita membaca surat Al-Kafirun, jangan lupa kita awali dengan membaca ta'awudz atau isti'adah dan juga bismillah terlebih dahulu. Ta'awudz bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan, gangguan setan yang terkutuk. Dan kemudian diawali juga dengan membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak-anak, kita lanjut kepada materi yang berikutnya, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tentunya anak-anak kita yakin bahwasanya suatu hari nanti seluruh alam semesta ini akan berhenti berputar dan kemudian terjadilah hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bumi dan planet-planet yang lainnya. Berkaitan dengan tema kedua ini, adapun rangkumannya adalah yang pertama, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya.
Kemudian hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Di mana di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup wafat, hanya Allah lah yang kekal abadi. Kiamat sugro itu adalah bencana di sekitar kita, termasuk gunung meletus, tsunami, banjir, bahkan kematian seseorang. Adapun kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta ini setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian setelah kiamat kubro atau kiamat besar atau hancurnya alam semesta ini terjadi, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka selama hidup di dunia. Di antara hikmah kita meyakini hari kiamat yaitu kita akan berusaha melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian tanda-tanda kiamat sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat di antaranya adalah banyak orang yang berilmu atau banyak ulama yang wafat. Kemudian ilmu agama tidak lagi dianggap penting karena manusia mengejar kehidupan dunia dan meninggalkan agama. Kemudian ketika kemaksiatan atau dosa sudah merajalela terang-terangan, tidak malu-malu lagi untuk berbuat dosa atau maksiat. Kemudian minuman khamr atau minuman yang memabukkan dan juga narkoba, salah satunya itu sudah marak dan terbuka. Kemudian ada banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dalam hal berpakaian maupun dalam sifat dan perbuatannya. Dan sebaliknya perempuan banyak yang menyerupai laki-laki juga. Itu adalah di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Akan tetapi hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat. Tandanya kita sudah diberitahu, tetapi kapan waktu pastinya tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian ada hikmah yang dapat dipetik ketika senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kubro, yakni kita senantiasa mempersiapkan diri kita beramal soleh, sehingga ketika kematian datang kita dalam keadaan Islam dan banyak amal soleh. Dan ketika kiamat besar kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, maka kita punya bekal. Kita punya bekal sehingga kita dapat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi yang ketiga adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama-nama yang indah atau yang baik, yang kita banyak mendengarnya dengan sebutan Asmaul Husna. Kita hafalkan Asmaul Husna ini karena kata Nabi SAW, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Asmaul Husna ini ketika kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di materi yang ketiga ini ada 4 Asmaul Husna yang dibahas. Yang pertama yakni As-Somad, yang artinya adalah maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Maka umat Islam memohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia terhadap sesamanya harus memiliki sifat saling membantu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir, artinya adalah Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Maka kita mengakui kemahakuasaan Allah itu dalam langkah hidup kita sehari-hari.
dan seluruh alam semesta ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Artinya adalah Allah Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Contohnya anak-anak, kita lihat kursi ataupun meja. Kira-kira kursi, meja itu lebih dahulu ada sebelum tukang kayu, ataukah tukang kayu ada lebih dahulu sebelum kursi dan meja? Tentu anak-anak, tukang kayu ada lebih dahulu sebelum kursi dan meja. Dan begitulah Allah. Allah itu maha dahulu sebelum menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Baqi, yang artinya adalah Allah maha kekal, abadi. Sedangkan makhluk Allah, seluruh alam ini adalah fana atau akan rusak atau musnah atau mengalami kematian. Anak-anak, demikianlah beberapa rangkuman materi dan kemudian kita akan berlanjut kepada contoh-contoh soal yang dapat kita bahas dan kita pelajari bersama. Baiklah anak-anak, kemudian kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas di awal tadi. Silahkan kalian bersiap-siap, kita belajar bersama. Nomor 1, surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Berapa anak-anak? Jawabannya adalah C, 6 ayat. Kemudian nomor 2, wala antum abiduna ma a'bud. Lafal yang bergaris bawah tersebut dibaca dengan hukum bacaan titik-titik. Wala antum. Nun mati bertemu dengan ta. Maka hukum bacaannya adalah A, ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun matinya dibaca samar-samar. Karena bertemu dengan huruf ta. Kemudian nomor 3. Surat Al-Kafirun turun di kota titik-titik dan termasuk golongan surat titik-titik. Coba jawabannya apa? Surat Al-Kafirun turun di kota Makkah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Jawabannya adalah A. Yang nomor 4. Wala antum abiduna. Lanjutan potongan ayat tersebut adalah ma'abud. D ya. Wala antum abiduna ma'abud. Kemudian yang nomor 5 anak-anak. Al-kafiruna. Potongan ayat tersebut artinya adalah apa? Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, atau orang mufasik? Jawabannya adalah B, orang kafir. Soal yang nomor 6. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berhati-hati dalam bertindak karena ia yakin bahwasanya. Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi orang yang beriman pada hari akhir akan selalu berhati-hati dalam bertindak karena ia yakin bahwasanya semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian yang nomor 7. Hari akhir disebut juga dengan Yaumul Mizan, yang artinya adalah Yaumul Mizan artinya adalah hari penimbangan amal. Kalau hari pembalasan namanya adalah Yaumul Jaza. Hari perhitungan Yaumul Hisab. Ya. Kemudian yang nomor 8.
Iman kepada hari akhir mengandung banyak hikmah bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah apa anak-anak? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nomor 9. Kelak di akhirat orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik mendapat balasan yang setimpal di jelas ini jawabannya ya, di neraka. B. Nomor 10. Baik atau buruknya pembalasan yang diterima manusia pada hari akhir tergantung pada apa anak-anak? Baik atau buruknya balasan yang diterima manusia pada hari akhir tergantung pada amal ketika hidup di dunia. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut nomor 11. Setelah mati, manusia menanti datangnya hari kiamat di alam apa anak-anak? Setelah mati. Jadi fase kehidupan manusia itu ada 4. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam dunia, ketiga alam barzah, dan yang keempat alam akhirat. Maka setelah mati, manusia menanti datangnya hari akhirat atau sebelum hari kiamat adalah di alam barzah. C. Dan nomor 12. Kematian seseorang dalam kehidupannya adalah salah satu contoh termasuk kiamat apa tadi? Kiamat kecil atau kiamat sugro. Jadi jawabannya adalah B. Yang nomor 13. Salah satu amal perbuatan manusia yang terus mengalir tidak akan terputus. Di antaranya adalah apa anak-anak? Ilmu yang bermanfaat. Silahkan kalian catat. 3 amal yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun ia sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita lanjut nomor 14. Di akhirat kelak, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hari kebangkitan tersebut disebut dengan apa anak-anak? Apakah yaumul jaza? Apakah yaumul ba'ats? Yaumul mizan? Ataukah yaumul hisab? Jawabannya adalah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Silahkan kalian catat arti yang lain ya. Yaumul jaza artinya adalah hari pembalasan. Yaumul mizan adalah hari penimbangan amal. Sedangkan yaumul hisab adalah hari perhitungan amal. Nomor 15. Di bawah ini adalah fungsi iman kepada hari akhir, kecuali kira-kira apa ya? Fungsi iman kepada hari akhir. Kecuali yang mana? Mana anak-anak? Meningkatkan kehormatan. Nah, itu kecualinya ya. Kemudian yang nomor 16. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang dapat menghafal Asmaul Husna, maka akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga ya. Karena itu kita hafalkan 99 nama Allah yang indah atau disebut dengan Asmaul Husna. Dan kita memperbanyak membacanya ketika kita sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 17.
Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dan mengimani adanya hari kiamat dengan memperbanyak amal. Oleh karena itu, amalan yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah amal sholat. Jadi amal sholat itu adalah amal yang pertama kali akan dihisap, akan ditimbang di hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya ikut bagus dan dia akan masuk surga. Sebaliknya kalau sholatnya itu jelek nilainya, maka seluruh amalnya yang lain yang banyak pun akan dinilai jelek. Dan dia akan terancam masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjut nomor 18. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Sehingga setiap orang yang berbuat kesalahan harus segera bertaubat. B jawabannya. Nomor 19. Kelak ketika hari akhir tiba, alam semesta dan seluruh isinya akan hancur lebur. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetap kekal dan abadi. Karena Allah memiliki sifat yang kekal dan abadi, al-baqi, ya, kekal dan abadi. Kemudian yang nomor 20, al-muqtadir dalam Asmaul Husna artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Anak-anak, kita lanjut ke pembahasan soal isian ya. Soal yang ini terdiri dari 10 soal. Nomor 1, ma'abattum. Arti potongan surat Al-Kafirun di samping yang tepat adalah ma'abattum, artinya adalah apa yang kalian sembah. Kemudian nomor 2, wala antum ma'abiduna ma'abud. Hukum bacaan yang tepat pada ayat yang di garis bawah adalah wala antum. Non mati ketemu tak. Non mati bertemu huruf tak. Hukum bacaannya adalah dibaca samar atau dibaca ikhfa. Kemudian ayat 3, la a'budu ma ta'budun. Ayat berikut termasuk surat Al-Kafirun ayat yang keberapa? Coba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berarti ayat 2. Yang nomor 4. Hari kiamat dimulai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat. Malaikat siapa? Israfil, ya, Israfil. Jangan sampai salah malaikat Israel, karena malaikat Israel adalah malaikat maut atau malaikat kematian. Yang nomor 5, suatu tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit dari kematian adalah padang mahsyar. Kemudian yang nomor 6, anak-anak, gunung meletus dan kematian seseorang adalah salah satu gambaran dari kiamat. Apa? Tadi kan ada 2 kiamat toh. Kiamat kecil dan kiamat besar, atau kiamat sughra dan kiamat kubra. Gunung meletus dan kematian manusia adalah salah satu gambaran kiamat kecil atau kiamat sughra. Kita lanjut nomor 7. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kemudian nomor 8. Arti as-somad dalam Asmaul Husna adalah apa? Yang maha dibutuhkan. Kemudian nomor 9. Amiruddin selalu berusaha agar bisa bermanfaat bagi orang lain.
Oleh karena itu, Amiruddin mencerminkan perilaku terhadap salah satu Asmaul Husna. Apa anak-anak? Coba apa? Ada kata bermanfaat. Berarti erat kaitannya dengan kata menolong, dibutuhkan, dan lain sebagainya. Maka ini erat dengan Asmaul Husna As-Somad, yang artinya Allah Maha dibutuhkan. Kemudian yang nomor 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahului. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mendahuluinya. Karena itu Allah bersifat apa anak-anak? Jawabannya adalah Al-Muqaddim. Ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 1, Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahkan salah satu ayat berikut. Terjemah itu mengartikan. Qul ya ayyuhal kafirun, terjemahannya adalah katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Kemudian ayat 2. Jelaskan isi pokok surat Al-Kafirun sesuai dengan yang kamu ketahui. Apa saja? Tadi sudah toh. Yang pertama yaitu keputusasaan orang-orang kafir untuk meminta Nabi mengikuti ibadah mereka. Dan yang lainnya, umat Islam tidak akan pernah menyembah atau beribadah dengan ibadahnya umat lain. Orang Islam hanya beribadah dengan ibadahnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan berikutnya adalah apa yang disembah oleh orang Islam hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang kafir itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kandungan berikutnya adalah adanya sikap toleransi, yakni saling menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengan keyakinan kita. Kemudian di nomor 3, jelaskan peristiwa apa saja yang terjadi di hari kiamat menurut kitab suci Al-Quran. Anak-anak, banyak sekali peristiwa hari kiamat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Anak-anak bisa membaca banyak di ayat, di surat juz 30 atau juz amma, mulai surat An-Naba ke belakang. Di antaranya adalah surat Al-Qari'ah, yang mana Allah menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti manusia seperti laron yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung berhamburan. Di surat Al-Zalzalah, bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang segoncang-goncangnya, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, sebutkan 3 Asmaul Husna beserta artinya. Yang pertama adalah As-Somad, artinya adalah Allah Maha dibutuhkan. Kemudian Al-Muqtadir, Allah yang Maha menentukan. Dan yang ketiga adalah Al-Muqaddim, Allah yang Maha mendahulukan. Dan yang nomor 5, sebutkan perilaku-perilaku yang baik yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Allah yang Maha menentukan atau Allah yang Maha kuasa. Oleh karena itu perilaku yang baik yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah yang pertama, kita meyakini bahwasanya Allah yang Maha kuasa, dan kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita senantiasa beramal soleh, karena kita tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat, akan terjadinya bencana, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan bencana. Sehingga kita senantiasa beramal soleh untuk mempersiapkan
bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, itulah tadi beberapa penjelasan soal yang dapat kalian pelajari. Barangkali ada yang keluar nanti di soal UTS ya. Marilah anak-anak kita selesaikan, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.